Oke, kita lanjut di segmen berikutnya sambil jalan-jalan ya, biar tidak jenuh. Oke, baik, kita gas. Lanjut. Wala mas. Jadi rekaman ini saya rekam sendiri tanpa ada alat bantu ini. Saya hanya mengandalkan kemampuan daya rekam yang ada di kamera ini. Oh ya, terima kasih buat Samsung. Samsung is the best. Samsung, Vivo, Canon. Terima kasih buat 3 brand ini yang sudah membantu saya dalam proses perekaman video ya. Terima kasih. Saya tidak bermaksud mempromosikan brand tertentu, tapi saya rasa nyaman gitu selama saya rekaman video memakai 3 brand kamera ini. Saya pakai di 1080 Samsung punya ini, A54. Mudah-mudahan kalau sudah ada budget lebih saya bisa pakai yang ya ultra gitu dong. Ya, saya pengen sekali pakai yang ultra itu, dia lebih smooth. Tapi sudahlah, semua sama saja. Tergantung ya. Tergantung saja. Jadi begitu kawan-kawan. Tetap tenang aja. Santai, enjoy. Hidup itu hanya kita nikmati sebagaimana adanya dan sebagaimana mestinya saja. Tidak usah terlalu banyak yang aneh-aneh gitu loh. Santai aja bos. Santai bro. Saya dulu sudah pernah, kalau tidak salah pernah buat ini. Tapi saya bikin lagi. Waktu itu saya bikin pakai back sound ya. Kali ini saya akan rekam asli. Tidak ada back sound karena kemungkinan itu karena pelanggaran hak cipta karena ada back sound ya. Padahal ya back sound yang saya pakai juga bawaan dari smartphone. Tapi ya tetap kena gitu loh. Jadi saran saya, penonton ini juga tidak terlalu begitu suka mau dengar yang lagu sih. Mereka mau lihat yang asli juga. Justru yang original itu lebih bagus. Gitu loh. Mau berisik, mau ribut, itu yang disukai oleh penonton kita. Gitu. Memang perbaikan kualitas gambar juga penting bagi kita. Namun bagi saya sih, penonton yang ada di channel saya, mereka ini tidak pernah menuntut saya harus menampilkan gambar yang terlalu sebagus di televisi lah, tapi minimal mereka bisa nonton ya, mereka bisa tahu jelas gambar yang kita tampilkan gitu. Penonton saya ini rata-rata adalah penonton yang cukup cerdas, mereka bisa menilai. Itu loh kawan-kawan. Saran masukan dari penonton itu sangat dibutuhkan. Kalau tidak ada komentar berarti mereka senang dengan video kita gitu. Tidak usah terlalu khawatir mau kejar view. Saya selama bikin video tidak terlalu fokus. Biarkanlah itu semua nanti sistem YouTube yang ngatur. Ya, biarkan YouTube bekerja, diupload saja. 1 atau 2 orang nonton. Tapi kalau nontonnya sampai selesai kan lumayan untuk kita. Gitu. Jadi motivasi kita ya, jangan dulu kita kejar yang aneh-aneh. Konsisten saja dulu buat video, produksi video sebanyak mungkin. Upload, tapi jangan langsung dipublish dulu. Gitu loh, edit yang rapi, yang baik, minimal asli gitu loh. Santai saja, kita tidak usah khawatir.
Ya. Kalau memang sudah ada rezekinya kita, pasti kita akan dapat. Santai saja. Intinya kita konsisten. Tetap konsisten buat video, produksi video sebanyak-banyak mungkin. Gitu. Saya berterima kasih kepada Pak Abang saya yang paling ganteng, Abang Blian Tutorial. Terima kasih. Abang ini saya tidak pernah mengikuti kelasnya, saya cuma ikuti tutorial saja. Apa yang beliau sampaikan itu betul. Yang diutamakan adalah konsistensi kita di dalam berkarya. Dan kita berkarya kalau bisa sebisa mungkin lah buat karya-karya yang asli. Ya, persoalan mau bagus atau tidak, biarkanlah penonton yang menilai. Jadi saran dari para master-master kita itu ya luar biasa. Mereka berbagi pengalaman, berbagi kesuksesan dengan kita, dan kita bersyukur ya. Walaupun ada 1-2 oknum saja yang sepertinya sedikit menyesatkan, tapi tidak apa-apa. Semua itu baik. Yang tidak baik jangan kita ambil. Yang baik saja kita ambil ya. Oke guys. Jadi inilah sepintas saya menunjukkan bagaimana alam di Papua itu dia masih hijau. Luar biasa. Ini view-nya ada ini. Ya. Kalau jalan-jalan ke dari AB Sentani mau ke Pantehol, ya di sinilah lokasinya. Saya coba lihat ada beberapa titik yang saya bisa ambil gambar, saya coba masuk. Bisa kayaknya ini. Tapi dalam nih, air laut masuk, nggak bisa masuk. Pada lihat di depan kita itu, lihat ada lautan luas. Oke, lanjut kita pindah lokasi. Nah, ini salah satu tempat kita rekomendasikan juga untuk bisa ke sini ya. Ya, kita bisa berrekreasi di sini. Banyak tempat ini. Ya, ini teman-teman. Ini posisi saya tidak bisa ambil dari depan karena situasi gelombang besar ini. Gelombang besar ini. Itu lihat. Wih, ngeri. Nah, lihat ini, air sampai di depan-depan ini. Jadi saya masih ada di hall ini, Pantai Hall ya. Saya ada di hall ini. Jembatan Merah ada di sana jauh, jauh banget. Ya, kawan-kawan bisa lihat toh. Ya, di depan kita itu lautan yang bergemuruh. Lagi musim ombak, ya, musim ombak besar. Kita mau surfacing juga agak repot, nggak bisa ini. Ya. Lihat itu. Ya, saya sering juga surfacing di sini, tapi banyak di sini. Ya. Nah, ini kawan-kawan lihat ini air naikin. Wih, luar biasa. Jadi kontur pasirnya dia bukan pasir putih, dia agak hitam kecoklatan ya.
Lihat itu, lihat. Harus tarik masuk dalam. Ya. Oke, kita pindah di segmen berikutnya. Alright. Alright, let's check it up. Kita pindah di segmen berikutnya. Juga kita rekomendasikan ya, tempat yang saya pergi, saya rekomendasikan buat para wisatawan yang berkunjung ke sini bisa. Ke sini aja bisa ya. Lihat dia punya apa, masih alami semua ini. Ya, kawan-kawan. Oke, the next segment. Oke, lanjut. Jadi tidak hanya vlog saja, kita bisa lihat. Nanti saya pisahkan ya. Vlog jalan-jalan melihat kota Jayapura dengan nanti pantai kita pisahkan toh. Nah, ini dia. Panas, sudah mulai panas. Kalau bicara profesional ya, saya pikir kita semua punya kemampuan masing-masing ya. Mungkin Steven Spielberg atau pembuat film-film Hollywood sebelum bikin film ya pasti ada riset juga ya. Ya siapa tahu deh. Suatu saat kota Jayapura bisa jadi lokasi pembuatan film sekelas Hollywood, bisa di Jayapura. Kalau Bali bisa, kenapa Jayapura tidak bisa? Mungkin film apa begitu kah? Ya, mungkin artinya terbantulah dari kita para konten kreator ya. Kita para konten kreator ini hadir untuk memberikan informasi yang positif gitu. Dan informasi yang kita berikan itu harus real gitu loh. Sesuai kenyataan. Karena kalau kita menampilkan video tidak sesuai dengan isi ya rugi juga di kita. Woi. Gaplek, kaget gitu kawan-kawan. Jadi kita santai saja. Mungkin di dalam proses perekaman ini ya orang-orang kan parah bilang itu orang dia gila ke apa. Gak usah pusing. Kita yang bikin konten gitu loh. Kita sedang mempromosikan juga ini. Ya. Gitu kawan-kawan ya. Jadi titik-titik yang tadi saya tampilkan di pantai itu ya tetap jalan, konsisten produksi video sebanyak-banyaknya. Dengan mungkin tampilan kualitas gambar kita perbaiki sedikit. Ya sudah, jangan terlalu fokus ke situ juga. Bayar itu kalau masuk itu. Lanjut aja dulu. Udah pre-flash. Kawan-kawan. Kita lihat lokasi yang bagus. Ambil lagi. Oke, lanjut, kita gas sedikit. Kita uji dulu kestabilan pengambilan gambar dengan Samsung. Alright, kita santai saja.
biar penonton juga dia tidak rasa jenuh ya. Penonton kita ini kan adalah penonton yang cerdas, yang bijaksana. Mereka selalu melihat video-video kita. Apalagi yang suka vlog-vlog pasti akan nonton sampai selesai. Yakin saja. Gitu loh. Istilahnya kita tetap eksis dengan konten kita tanpa kita harus mengambil hasil karya orang lain. Jangan. Itu terus terang yang merugikan yang punya channel, dan pasti juga Anda juga pasti bisa dirugikan. Gitu loh. Tolong ya, sekali lagi lewat video ini saya juga ingin menyampaikan kepada teman-teman, kalau mau ngambil hasil karya orang, sebaiknya diminta secara baik-baik. Gitu loh. Caranya kirim email, screenshot, baru kirim ke kita sebagai pemilik channel. Karena kalau seandainya kita bikin sebuah tuntutan, Anda bisa kena. Gitu, yang penting tolonglah. Demi menaikkan view-nya Anda dimonetisasi sementara kita belum. Bagaimana? Terus kita dapat apa yang pemilik konten ini? Kita kan yang punya hak cipta. Kita yang rekam, terus tiba-tiba Anda mengambil tanpa izin lagi. Gitu loh. Tolongkah, nanti saya akan buat dulu video nanti untuk menegur para, dalam tanda kutip ya, para pencuri-pencuri konten ini. Tolongkah, jangan seperti itu. Kalau Anda mau jadi YouTuber, mau jadi konten kreator, nama saja konten kreator, ya berarti Anda berkreasi dengan karya Anda, gitu loh. Jangan berkreasi dengan karya orang lain, tidak boleh. Dia pemilik konten juga rugi. Tidak boleh seperti itu. Oke, kita istirahat sejenak, minum air dulu ya. Kita sudah mau dekat. Oke. Oke, kita lanjut. Lanjut. Kalau orang banyak kita tidak usah ambil ya, karena mengganggu nanti. Ada back sound banyak itu. Wih, sadis. Klik. Kita masuk aja. Anjay, tutup ya. Físico. Ya, tahu-tahu dia sih. Tempat wisata itu. Oke, baik. Jadi ini jalan cukup unik dia. Kita jalan di pinggir laut. Ya, cukup hati-hati juga sih. Hati-hati saja bikin konten seperti begini karena risiko besar. Makanya motor itu harus dilengkapi dengan kaca spion ya. Bisa lihat kiri kanan. Jadi inilah.
kita melihat-lihat vlog jalan-jalan namanya. Ada yang foto-foto lagi. Ya, seperti itu. Ya. Sedikit lagi mungkin saya pasang kamera di depan. Saya tidak ada GoPro, jadi saya rekam langsung pakai HP saja. Pakai HP saja. Jadi berusaha untuk saya tidak merekam di orang yang banyak karena berpengaruh nanti. Ada back sound nanti dia tertangkap. Akhirnya it's not monetized. Gitu loh. Coba nanti kita lihat dulu di sini ya. Kita singgah dulu sebentar saja, kita ngambil gambarnya di sini. Bentar aja. Alright. Bagus. Tempat indah sekali tuh. Kita lihat situasi ke depan bagaimana bisa kata. Oke. Jadi tempat yang saya datangi ini juga saya rekomendasikan juga untuk kita bisa berrekreasi di sini. Lihat, tempatnya bagus ini. Ya. Wow. Kita tetap, saya sekalian promosi ya, promosi tempat-tempat pariwisata di Pantai Hall ini. Oke, baik, kita lanjut. Nah, ini dia. Ini agak bagus ya. Oh, terang luar biasa. Kawan-kawan lihat. Ada kepiting. Kita lihat ke sebelah sana. Ah, ini dia. Betapa indah. Ini saya coba agak ke depan sedikit, bisa nggak ini? Ada pohon kelapa ini. Coba naik ke atas. Ambil agak ke depan ini. Bisa kayaknya ini. Nah. Gemeter kaki gue. Ya, itu kawan-kawan. Gunungnya udah mau dekat itu. Sudah pernah ke sana itu. Mudah-mudahan besok kah? Ke sana kah? Oke.